Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di pertemuan kedua BDR untuk kelas 11C maupun 11C. Oke, hari ini kita akan belajar tentang pembagian suku banyak dengan pembagi berpangkat 2. Oke, jangan lupa nanti dicatat. Kemudian jika ada yang tidak dipahami, silahkan japri langsung ke Ibu. Ya, pertemuan kali ini membahas tentang suku banyak dengan pembagi pangkat 2 dengan ada koefisiennya, jadi nggak cuma satu koefisiennya. Oke, kita perhatikan contoh soal pertama. Oke, kita lanjut. Kita punya fungsi atau suku banyak 6x pangkat 4, x pangkat 3 tambah 13x tambah 10. Kemudian pembagi kita adalah 2x kuadrat kurang x ditambah 4. Silahkan tentukan hasil dan sisanya. Maka langkah pertama seperti kemarin, untuk menggunakan Horner-Kino, kita perlu menentukan nilai A, nilai B, kemudian nilai C. Nilai A bernilai 2, ya, depan X kuadrat, nilai B min 1, dan nilai C adalah 4. Nah, sekarang kita jawab, kita tentukan pembaginya. Pembagi pertama sama dengan C per A pakai minus. Kemudian pembagi kedua adalah B per A pakai minus. Kita coba kerjakan, C-nya adalah 4, A-nya adalah 2 pakai minus, berarti jawabannya adalah min 2. Kemudian B-nya adalah min 1 per A-nya adalah 2, pakai minus, jawabannya adalah 1 per 2. Berarti pembaginya min 2 dan 1 per 2. Kita mulai buat Horner-Kino-nya. Oke, pangkat berapa? Pangkat 4, pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, dan konstanta. Kemudian angkanya 6, koefisien pangkat 4, koefisien pangkat 3 itu 1, koefisien pangkat 2 itu 0, nggak ada ya. Pangkat 1 itu 13, dan konstantanya adalah 10. Pembaginya min 2 dengan setengah. Karena dia linier, berarti yang kita tutup ada 2. Kita tutup ada 2. Oke. Sekarang kita mulai, 6 kita turunkan. 6 dibagi 2 itu 3. 6 dikali min 2 itu min 12. Oke. 1 tambah 3 itu 4. 4 dikali 4 bagi 2 itu 2. 4 dikali min 2 itu min 8. Utang 12 bayar 2 ditambah 0 berarti utang 10. Lanjut lagi, min 10 dibagi 2 itu min 5. Min 10 dikali min 2 itu positif 20. Oke. Ini berarti 0. 13 dikurang 8 kurang 5 itu 0. 10 tambah 20 itu 30. Oke. Ingat, isinya masih sama, diagonal, diagonal, diagonal. Nah, sekarang kita tentukan derajat. Derajat hasil adalah derajat suku banyak dikurang derajat pembagi. Nah, derajat suku banyaknya itu pangkat 4, berarti kurang derajat pembaginya pangkat 2, berarti pangkat 2 ya hasilnya. Berarti pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Ini kemudian ini adalah sisanya, konstanta dengan X. Berarti hasil kita berbunyi 6X kuadrat ditambah 4X kurang 10. Sedangkan sisa kita berbunyi 0x, kita perlu tulis ya, 30. Sisa kita 30. Nah, ingat kembali, ingat, kalau pembaginya pecahan, pembagi pecahan, jangan lupa dibagi penyebut. Jangan lupa hasil dibagi penyebut. Nah, penyebutnya berapa? Kita lihat penyebutnya. Penyebutnya di sini 2, berarti di sini kita bagi 2, sehingga kita peroleh, kita tulis di bawahnya ya, 3x kuadrat ditambah 2x dikurang 5. Inilah hasilnya, inilah sisanya. Oke, ini hasil dan sisa. Sip. Oke, jadi diingat kembali, cara ngisinya sama, tentukan ABC, kemudian pembagi, kemudian ada yang ditutup, dan isinya diagonal. Ingat ya, setiap komponen untuk mengerjakan contoh soal 1 sama saja dengan mengerjakan
Contoh soal 1, 2, 3, 4 yang kemarin, sama persis. Hanya bedanya hasilnya jangan lupa dibagi pecahan. Ya, contoh soal 1 ini akan diberikan tugas 1 soal. Kita lanjut ke materi berikutnya, yaitu teorema sisa. Nah, ada beberapa hal penting dalam teorema sisa anak-anakku. Bisa kita baca. Suatu suku banyak dapat dinyatakan dengan suku banyak sama dengan hasil dikali pembagi ditambah sisa. Oke, contoh misalkan 10 sama dengan pembaginya 3, hasilnya 3, sisanya 1. Nah, gitu loh. Jadi angkanya sama dengan pembagi kali hasil ditambah sisa. Derajat sisa adalah, jadi bukan hanya derajat hasil yang ada, derajat sisa pun ada. Mungkin udah pernah dicatat juga di catatan sebelumnya, tapi jarang sekali dipakai. Nah, untuk teorema sisa ini kita mesti pakai. Derajat sisa adalah derajat pembagi dikurang 1. Kalau kita tulis bagaimana, Bu? Derajat sisa sama dengan derajat pembagi dikurang 1. Kemudian, kalau ada kata soal habis dibagi atau faktor atau akar, itu berarti sisanya 0. Ingat ya, kata habis dibagi atau faktor atau akar berarti sisanya itu 0. Sisa sendiri adalah nilai untuk pembagi linier. Nah, ini silahkan dipahami, baru kita masuk ke contoh soal 1. Tentukan nilai A agar fx ini dibagi ini sisanya 2. Kita jawab, perhatikan cara menjawabnya. Nah, yang ditanya adalah nilai A ya. Kalau dibagi X kurang 2, kalau dibagi X kurang 2, berarti X sama dengan 2. Kita masukkan. F buka kurung 2, sisanya 11. Karena sisa itu sama dengan nilai, nilainya 11. Kita tulis F2 sama dengan 11. Kalau dibagi X kurang 3, misal dibagi X tambah 3, berarti X sama dengan min 3. Min 3 sama dengan, masukkan min 3, gantikan sama dengan sisanya. Nah, ini sudah pernah belajar di apa? Di nilai suku banyak. Silahkan buka kembali suku banyak. Bisa kita kerjakan dengan dua cara yaitu substitusi dengan corner. Tapi untuk yang ini lebih nyaman sih kita menggunakan substitusi. Jadi kita tinggal masukkan. Ulangi ya, ulangi. Langkah pertama, kalau dapat soal kayak gini, kalian lihat. Oh, dibagi X kurang 2. Kalian tulis X kurang 2, berarti X sama dengan 2. Berarti F buka kurung 2, 2 itu karena X-nya 2, bersisa 11. Berarti sama dengan 11. Nah, kita masukkan. 2 pangkat 3, kita substitusi nilai X, kita ganti dengan nilai 2. 2 pangkat 3 ditambah A kali 2 pangkat 2 dikurang 2 tambah 1 sama dengan 11. Sesuaikan ya. Berarti 8 4A tambah 1 sama dengan 11. Matematika tuh harus sesuai dengan apa yang ditulis di atas ya, itu dikerjakan lagi. 8 kurang 2, 6, tambah 1, 7, berarti 4A ditambah 7 sama dengan 11. 4A sama dengan 11 dikurang 7. 4A sama dengan, pindah ruas 7-nya, jangan pindah 4-nya, pindah dulu. 7 pindah ruas jadi minus. Kemudian 11 dikurang 7 itu 4, berarti A sama dengan, kali pindah ruas jadi bagi 4 sama dengan 1. Terjawab nilai A sama dengan 1. Jadi yang perlu kalian pahami, tentukan dulu X sama dengan berapa, masukkan dia ke dalam itu atau substitusi sama dengan sisanya. Dapatlah kita seperti ini. Itulah contoh soal 1. Oke, kita lanjut contoh soal kedua. Masih sama, tentukan nilai K. Oke, ini K ya sayangnya. Tentukan nilai K jika X pangkat 3 ditambah 2KX kuadrat dikurang 3X kurang 2 dibagi X kurang 2 memberikan sisa 8. Kemudian tentukan hasil dan sisa jika Fx tersebut dibagi oleh X tambah 3. Jadi di soal ini ada dua tugas yang harus kita kerjakan. Yang pertama kita cari dulu nilai K-nya. Kemudian setelah dapat K-nya berarti kan kita dapat fungsinya. Baru kita bisa membagi dengan X tambah 3. Pakai apa? Pakai Horner berarti. Ya kita coba jawab dulu ya. Jawab. Ketika dibagi X kurang 2 berarti dia X sama dengan 2. Berarti F buka kurung 2 sama dengan sisanya 8. Berarti sama dengan 8. Kita masukkan.
2 pangkat 3 ditambah 2K dalam kurung 2 pangkat 2, kita gantikan X-nya ya, kurang 3 kali 2 dikurang 2 sama dengan 8. Sesuaikan. 8 ditambah 2K kali 4 kurang 6 kurang 2 sama dengan 8. 8 dikurang 8, ini minus 6 minus 2 berarti 8. 8 dikurang 8 berarti habis. Berarti 8K, 4 kali 2 8K, ini habis ya, 8 dikurang 6 kurang 2 sama dengan 8. Berarti K-nya adalah 1. Berarti suku banyak tersebut bunyinya apa? X pangkat 3 ditambah 2K berarti 2 kali 1 X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Berarti X pangkat 3 ditambah 2X kuadrat dikurang 3X dikurang 2. Inilah suku banyaknya. Tugas pertama kita selesai. Nilai K-nya sudah kita dapat, K sama dengan 1. Nah, tugas selanjutnya adalah kita tentukan Fx dibagi X tambah 3 itu berapakah hasilnya dan berapakah sisanya. Pakai apa? Pakai Horner. Nah, kita buat dulu Hornernya. Tambah pangkat 3, pangkat 2, pangkat 1, konstanta. Pangkat 3-nya 1, pangkat 2-nya 2, pangkat 1-nya min 3, pangkat konstantanya min 2. Pembaginya adalah, karena dia bilang dibagi X tambah 3, berarti X sama dengan min 3. Turunkan 1 kali min 3, min 3. 2 ditambah min 3, min 1. Min 1 kali min 3, positif 3. Min 3 tambah 3, 0. 0 dikali min 3, 0. Min 2 tambah 0, min 2. Oke. Baik, lanjut kita. Derajat hasil adalah derajat suku banyak dikurang derajat pembagi. Berarti derajat suku banyaknya berapa? Derajat suku banyaknya pangkat 3. Pembaginya 1, berarti pangkat 2. Pembaginya 1 ya kan, X tambah 3, linear kan. Berarti pangkat 2, pangkat 1, konstanta, kemudian ini sisa. Atau biasa disebut juga nilai. Berarti hasilnya adalah 1x kuadrat atau x kuadrat min 1x berarti min x. Sedangkan sisanya adalah min 2. Terjawab sudah untuk soal nilai K sama hasil dan sisa jika ditanya fungsinya. Jadi langkah pertama, tentukan dulu nilai K-nya, sesudah itu dapat fungsinya, baru bisa kami bagi dengan X tambah 3. Baik, kita lanjut ke contoh soal 3 ya. Contoh soal 3 ini tentukan nilai A jika fx-nya adalah X pangkat 4 kurang 2X kuadrat tambah X kurang 2, habis dibagi X kurang 1. Nggak ada kata apa? Nggak ada kata sisa. Nggak ada kata sisa. Hanya ada kata habis dibagi. Tapi habis dibagi ini adalah sisa. Sisanya apa? Kalau nggak ada sisanya, berarti sisanya adalah 0. Makanya ketika kita jawab ini, ingat ya, kalau habis dibagi berarti nggak bersisa. Berarti sisanya apa? Sisanya 0. Berarti F0, F1, sorry. Ya, kita ulangi. Berarti kita tulis dulu. X kurang 1. Ini kan pembaginya. Berarti X sama dengan 1. Berarti F1 itu tidak bersisa atau 0. Kita masukkan. F1 berarti 1 pangkat 4, 2 pangkat 2 kali 1 pangkat 2, A kali 1 dikurang 2 sama dengan 0. Karena nilainya itu ada sama dengan sisa. 1 dikurang 2, kan 1 dikali apapun tetap diri sendiri. A kurang 2 sama dengan 0. 1 dikurang 2 kurang 2 berarti kurang 3. Berarti A kurang 3 sama dengan 0. A sama dengan, pindah ruas min 3 jadi positif 3. 0 ditambah 3, 3. Jadi nilai A adalah 3. Jadi kalau ada kata habis dibagi berarti tidak bersisa, berarti sisanya 0. Pembaginya sesuaikan, masukkan sama dengan 0.
Oke, itu contoh soal 3. Kita lanjut contoh soal 4. Oke, lanjut ke contoh soal 4. Contoh soal 4 katanya tentukan nilai K jika X tambah 2 adalah faktor dari si ini. Nah, tidak ada kata sisa, tidak ada. Tapi kata faktor itu adalah sisa. Faktor itu artinya habis membagi. Habis membagi artinya sisanya juga 0. Jadi besok-besok jika dapat soal kata habis dibagi, oh berarti sisanya 0. Atau dia merupakan faktor, berarti sisanya juga sama dengan 0. Berarti kita langsung masukkan X tambah 2. Oh, kita tulis jawab dulu. Jawab. X tambah 2 berarti X sama dengan min 2. Berarti ketika kita masukkan min 2 dalam fungsinya, sisanya 0 karena dia merupakan faktor. Berarti 2 min 2 pangkat 3. Kita masukkan satu-satu di dalam sini. Tambah 3 kali min 2 pangkat 2. Kurang K kali min 2. Dikurang 24 sama dengan 0. Berarti min 8. Ya, min 2 pangkat 3, min 8. Ingat kemarin udah diajarkan. Min kalau pangkat ganjil hasilnya adalah min. Kemudian 2 kali 2 kali 2 itu 8. Tambah 3. Min pangkat genap berarti genap. Min pangkat genap berarti positif. Min kali min positif 2K. Min 24 sama dengan 0. Min 8 ditambah 12 ditambah 2K kurang 24 sama dengan 0. Min 8 tambah 12 itu 4. Positif. Dikurangi dengan 24 berarti minus 20. Ya. Atau min 8 min 24 itu min 32 ditambah 12 berarti 20 min 20 lebih besar minusnya ya, banyak lebih besar minusnya berarti min 20 sama dengan 0. Kemudian kita pindahkan 20 nya, jangan 2K nya dulu ya, 2K sama dengan min 20 pindah ruas jadi positif 20. Kemudian K sama dengan 20 karena kali pindah ruas jadi bagi 2, jawabannya adalah 10. Dapatlah nilai K-nya, K-nya adalah 10. Jadi untuk contoh soal 3 dan contoh soal 4 kita perhatikan kata habis dibagi dengan faktor itu artinya sisanya 0. Oke, kita lanjut ke contoh soal 5. Diketahui dua polinomial. Kalau tadi dari contoh soal 1 sampai contoh soal 4 itu hanya satu polinomial, kali ini ada dua polinomial, yaitu suku banyak pertama, kemudian suku banyak kedua. Jika kedua polinomial katanya dibagi X kurang 2 itu memiliki hasil bagi yang sama. Jadi nggak perlu diketahui hasil baginya berapa sih, yang penting hasil baginya sama. Maka nilai A adalah, kita coba jawab ya. Berarti ketika X kurang 2 atau X sama dengan 2 itu kita masukkan ke dalam suku banyak ini dan suku banyak ini hasilnya sama. Misalkan kita sebut ini adalah Fx, kita sebut ini adalah Gx, maka ketika kita masukkan F2, G2 itu sama nilainya. Kita coba substitusi ya, jadi 2 pangkat 3 ditambah 3 kali 2 pangkat 2 dikurang 2 kali 2 ditambah A sama dengan, kita masukkan 2 pangkat 2 ditambah 5 kali 2 dikurang 3. 8 ditambah 4 dikali 3, 12 dikurang 4 ditambah A sama dengan 4 ditambah 10 dikurang 3. 8 kurang 4 itu 4, berarti 16 ya. 8 tambah 2, 20 dikurang 4, 16 ditambah A sama dengan 4 dengan 10 berarti 11. Nah, berarti A sama dengan 11 dikurang 16. A sama dengan min 5. Selesai. Jadi ketika dia bilang dibagi dengan hal yang sama, memiliki hasil yang sama, ya samakan saja. Samakan saja. Masukkan X sama dengan berapa ke dalam situ, kemudian samakan. Oke, itulah contoh soal 1 sampai contoh soal 5 untuk teorema sisa. Masih ada kelanjutannya di part selanjutnya. Oke, berikutnya adalah tugas yang harus kalian coba kerjakan berdasarkan contoh-contoh yang ibu kasih. Silahkan berlatih. Semoga apa yang dia sampaikan kali ini dapat dipahami. Jika ada yang tidak dipahami, boleh langsung japri ke ibu untuk dijelaskan. Oke, selanjutnya inilah tugas kalian pada hari ini. Silahkan kerjakan dari 1 sampai 4. Masih di buku catatan. Jangan lupa disalin terlebih dahulu materinya, yaitu materi pembagian
suku banyak dengan pangkat 2 di mana depannya tidak sama dengan 1. Kemudian teorema sisa ada sebanyak 4 contoh, 5 contoh ya. Kemudian kerjakanlah tugas 1 sampai 4 di buku catatan kalian. Jika bertemu nanti di hari Senin atau di hari selanjutnya akan diperiksa sesuai dengan tugas dan catatannya. Oke, sampai di sini semoga apa yang disampaikan dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.